tetap kekal ya. Tetapi memang dalam bentuk syiar pengajaran tidak semua orang bisa berbahasa Arab, butuh waktu untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian dalam kaitannya dengan agama ya, dalam Al-Qur'an terjemahan itu bukan Al-Quran, terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Maksudnya itu hanya alat bantu. Jangan di framing lalu buat apa ada terjemahan, hapus saja penerjemahan. Nggak begitu ya. Jadi kalau seumpamanya bahwa tidak semua orang mengerti bahasa Arab, betul. Tetapi di dalam keimanan Islam yang perlu dijaga adalah wahyu Tuhan ini tidak boleh dirubah-rubah. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang tidak tunduk kepada peraturan manusia. Masuk Amerika, ada terjemahan bahasa Inggris, bahasa Jerman, terjemahan bahasa Jerman, dan seterusnya. Tetapi tidak pernah ada Al-Quran jalan sendirian, terjemahannya doang. Al-Quran sendirian bisa, Al-Quran plus terjemahan bisa, tapi terjemahannya doang enggak bisa. Kenapa perlu dipertahankan original text? Supaya tidak ada perubahan. Dibandingkan dengan gospel misalnya ya, Yesus katanya berbahasa Aramaik atau sedikit Hebrew, tetapi pengarang-pengarang gospel, akhirnya penulis-penulisnya dari Yunani. Kemudian kalau dari aslinya diterjemahkan, apalagi dengan tidak jujur, maka akan mengandung banyak error, kontradiksi, ayat-ayatnya bertentangan. Contoh ya, bukan klaim tadi kau bilang Bintang. Contoh, di dalam Gospel Sinoptik, Yesus menyuruh murid-muridnya mencari keledai, tetapi Yohanes bilang bahwa Yesus menemukan sendiri keledainya. Kemudian pengurangan, Matius 19:29, kata wife gunaika dihilangkan, curang, ditambahkan. The last ending of Mark ya, ayat 9 sampai 20 itu ayat-ayat tambahan. Sisipan Johanin koma, kemudian ayat-ayat kembar ada di Tawarik dan Raja-Raja. Jadi, kalau ahli meneliti Al-Quran, didapati terjemahan Al-Quran mendekati, ya, tidak mungkin terjemahan sama dengan bahasa aslinya. Tetapi ketika kita yang orang awam saja memeriksa terjemahan LAI terhadap teks aslinya, ternyata banyak kebohongan, kecurangan, sesat, dan menyesatkan. Demikian, thank you. Ya. Oke, waktu habis 3 menit kita berikan untuk Bang Bintang Maghrib, silakan. Bintang subuh mana bintang subuh? Tidur ya. 3 menit ya. Ya, jalankan. Jadi itu tadi narasi kamu itu kayaknya kamu memberitahu bahwa bahasa asli itu memang penting, ya, memang penting sekali. Coba kamu, dan itu juga yang terjadi di Quran kalian. Bayangkan Tuhan kalian itu di dalam semua surah, hampir seluruh surah, ketika dia membicarakan pengalamannya kepada nabi-nabi Allah kau itu, ya, dia mengubah bahasa Ibrani ke bahasa Arab, ya. Percakapan dia Allah kepada Musa yang tadinya berbahasa Ibrani diterjemahkan, ya, ke dalam bahasa Arab supaya Muhammad mengerti. Nah, kenapa sekarang kalian tidak boleh menerjemahkan bahasa Arab itu ke bahasa Indonesia supaya umatnya mengerti? Itu harus kamu pahami, ya. Allah kamu itu sudah menerjemahkan, bukan itu bahasa aslinya ketika dia bertemu dengan semuanya, nabi-nabi. Nabi-nabi itu orang Israel dan berbahasa Ibrani. Ketika dia berbahasa dengan Isa, kemudian Daud, kemudian Musa, kemudian Ibrahim, itu bahasanya punya bahasa sendiri dan diterjemahkan supaya apa? Supaya Muhammad mengerti. Nah, sekarang kenapa orang Indonesia nggak mau bisa mengerti, nggak bisa diterjemahkan? Kan itu curang itu namanya itu. Ya, Allah kamu aja udah menerjemahkan, kenapa tidak bisa diterjemahkan? Dan coba kau bayangkan kalau ada ustadz kalian ya di masjid mengucapkan
apa namanya khotbah dalam bahasa Arab tanpa diterjemahkan, saya yakin orang kalian pulang dengan bingung-bingung semua. Ya, karena ya itu tidak hanya berapa persen ya di dunia ini yang di Indonesia ini yang paham bahasa Arab. Ya, kemudian tentang terjemahan. Kamu bilang apa tadi? Kamu mau membandingkan Alkitab dengan Quran ya? Itu nggak akan bisa karena Alkitab itu tulisan beberapa 60 orang ya dibundel menjadi satu buku, wajar dong ya. Kamu pernah nggak menjumpai kontradiksi dalam satu skripsi? Nggak ada, karena skripsi itu ditulis satu orang. Nggak pernah kamu menemukan kontradiksi dalam satu skripsi atau dalam tulisan satu karya orang dalam satu buku, nggak ada. Buku Alkitab itu tulisan 60 buku dibundel jadi satu. Jadi bagaimana nggak kontradiksi? Ya, penulisnya 60 orang. Bahkan Quran kalian bisa saya bundel ke Alkitab kita. 5, 4, ya, 3, itu aja dulu. Silakan. 2, 1. Wah, tampaknya ada sedikit pengakuan mengenai kontradiksi ya. Seunggul, eksekusi Ustaz. Siap, bro. Jalankan waktunya, Vi. Oke, waktu udah jalan ya, sip. Jadi teman-teman sudah ada pengakuannya dari Bang Bintang yang sangat jujur bahwa Bible bukan Alkitab ya, jangan nyolong itu. Alkitab nama lain dari Al-Quran ya, bisa dilihat di Quran surat Al-Anbiya ayat 10 atau Al-Baqarah ayat 2. LA ini curang dia ya, menyamakan wahyu Tuhan dengan tulisan-tulisan orang yang sedikitnya 60 orang ditulis. Sebagaimana juga gospel itu awalnya tidak bernama, anonimus, 100 tahun kemudian barulah ditempel-tempel biar cihui gitu loh. Nama-nama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lukas sudah jelas kita bisa buang, eliminasi karena dia bukan murid Yesus dan bukan saksi mata. Banyak lagi ya, cuma karena waktu pendek. Kemudian Al-Quran itu Allah menerjemahkan karena ini ada dalilnya bahwa Allah ketika menurunkan wahyu kepada suatu kaum melalui utusannya itu dengan bahasa kaumnya. Bagaimana mungkin Allah menurunkan wahyu Al-Quran dalam bahasa Inggris sementara Nabi Muhammad bukan berbahasa Inggris? Lalu itu diceritakan ulang, sama kayak Presiden Jokowi pergi ke Amerika misalnya, pulangnya ditanya rakyat, Pak oleh-olehnya apa? Oh ceritanya begini, itu dalam bahasa Indonesia hanya untuk mengertikan saja. Tapi kembali bahwa wahyu Allah itu tidak boleh dirubah-rubah, diterjemahkan boleh, siapa bilang nggak boleh. Dan terjemahan Al-Quran itu penerjemahnya jujur, diberikan tanda kurung. Maksudnya apa? Di original teksnya tidak ada tanda kurung, itu hanya untuk alat bantu mengerti konteksnya, tetapi tidak ada kecurangan di situ. Sementara di dalam Bible, contohnya Yohanin 1 Yohanes 5 nomor punggung 7 dan 8 itu terjemahannya dikasih tanda kurung, original teksnya pun dikasih tanda kurung. Karena apa? Bayangkan keimanan Trinitas ternyata hanya dari catatan pinggir. Jadi sudah jelas ya kesimpulannya bahwa sangat jauh, bagaikan bintang, bagaikan langit dengan sumur bor. Bible hanyalah kumpulan-kumpulan dari para penulis. Dan gospel itu kalau kelasnya misalnya disetarakan hadis, itu pun hadis maudhu, hadis palsu, karena sanadnya tidak terputus, tidak sampai dengan Yesus. 50 tahun, 60 tahun, 120 tahun ditulislah Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes sesudah Yesus diangkat ke langit. Jadi ini murni kata-kata yang dibuat oleh orang pasti mengandung banyak kontradiksi seperti saya sudah sebutkan tadi ya. Dalam Al-Quran dijamin jika sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah maka tentu akan kau dapati banyak kontradiksi di dalamnya. Itu jaminan Allah. Demikian, terima gaji. 4, 3, 2, 1. Luar biasa, Masya Allah. Gimana? Mantap, saya tunggu. Iya. Mau direspon Bang Bintang? Ya, sudah. Tadi Ustadz Unggul udah statement, saya kasih tepuk tangan. Sekarang silakan Bang Bintang. Iya. Anda ini kayaknya standar ganda ya. Tadi Allah bilang boleh boleh diterjemahkan karena ada dalilnya. Dalilnya itu Al-Quran diturunkan dengan bahasa kaumnya. Ya justru dalilmu itu yang mau kita koreksi gitu loh.
Kenapa dia bisa menerjemahkan ke dalam Muhammad, Muhammad nggak bisa menerjemahkan ke bahasa orang yang mau diajarinya, ya begitu. Itu yang mau, jangan karena ada dalil langsung itu sah. Justru dalilmu itu yang mau kita pertanyakan, ya. Nah, Anda bilang tadi Lukas bisa bisa dikeluarkan, dieliminasi, ya. Nah, ingat ya, penulis Injil itu bukan hanya penulis Injil atau kabar baik tentang sukacita tentang kedatangan Yesus, itu bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, tapi ikut juga Allah kau. Ya, bahkan Allah kau itu kebelakangan datang tahun 600 Masehi. Ya, 500 tahun setelah Lukas. Ya. Injil itu ada di surah Maryam dan surah Al-Imran. Ya, tentang Yesus. Itu termasuk Injil. Ya, karena dia memberitakan sama dengan tulisan Lukas. Nah, pertanyaan, kenapa Lukas yang hidup 70 tahun, ya, kamu tidak percaya, dan Allah kau yang 600 tahun menulis Injil kamu percaya? Ya, apa karena dia Tuhan? Allah, itu kan klaim kau. Buktinya lebih lengkap tulisan Lukas daripada Allah. Ya, Lukas itu tahu di mana Yesus lahir. Ya, bahkan menyebutkan tempat, ya, kota. Nah, kalau Tuhan kamu nggak tahu, hanya di seberang selatan, nggak tahu dari kota mana, nggak tahu tadi. Entah di Spanyol atau di Amerika, nggak tahu, ya. Kemudian Lukas masih menuliskan umur 1 sampai 12, ke 30 sampai 39 umurnya, usianya, kegiatannya. Nah, lo kau hanya bayi aja, bayi bisa bicara, udah habis itu hilang, terus muncul lagi setelah mau disalib lari. Kemana yang lainnya? Lo itu manusia sama Tuhan lo, itu kualitas Tuhan lo. Yang namanya Allah masa nggak mau lengkap begitu? Lebih lengkap Lukas. Jadi Allah kau itu cuma penulis Injil, ya, dan itu nggak masuk kanonisasi, itu Injil Gnostik, ya. Kamu bilang lagi bahwa Alkitab kami setara dengan hadis, ya. Kalau menurut saya sih hadis kamu lebih tinggi dari Quran kamu, apalagi hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu katanya Allah langsung bertemu Muhammad tanpa melalui Jibril, ya, berarti lebih tinggi dong. 5, 4, ya, lebih tinggi hadis qudsi dari Quran kamu. 1. Begitu, silakan. Oke, mantap. Oke, timernya nyalain aja langsung. Udah jalan ya, sip. Oke. Jadi yang pertama, jangan juga mencuri dong. Kamu menghina-hina agama yang lahir di abad ke-6. Tapi banyak dari Al-Quran kamu colongi. Injil ganti ya. Injil itu adanya di Al-Quran. Pakailah gospel. Seluruh dunia nggak kenal Injil, kenalnya gospel. Itu yang pertama. Kedua, tadi aku ada terluput ya. Kalau seorang ustadz memberikan ceramah dalam bahasa Arab semua, itu dia harus melihat kondisinya. Kalau di pesantren, ia bisa berbahasa Arab. Kalau tidak di pesantren, dia akan mengutip ayat Al-Quran lalu diterjemahkan. Mengutip doa lalu diterjemahkan. Yang tidak bisa berubah itu adalah Al-Qur'annya. Ini namanya circular argumen ini ya, berulang-ulang. Udah dijelaskan kenapa Allah ketika menurunkan wahyunya, Yesus kan menerima firman. Segala firman yang kau berikan telah aku terima dan telah aku sampaikan. Itu dalam bahasa Yesus ya, bukan dalam bahasa Arab. Jadi ini udah patah ya. Terus kemudian yang kedua, mengenai Lukas. Kenapa dia lebih lengkap? Lebih lengkap bukan berarti lebih bagus, lebih bonyok malah ya, karena Lukas menceritakan dari silsilah maminya, nggak ketemu tuh nanti di Abraham, di Daud lalu Solomon, nggak pas sebagai Mesias. Lukas juga berbohong karena gue tahu Yesus itu raja jujur. Lukas bilang di Lukas 24 nomor 44 sampai 46 ada tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Neviim dan kitab Mazmur. Gue cari manual pakai komputer nggak ketemu. Berarti Lukas seorang pembohong lalu menyemat
mengamatkannya kepada Yesus, seolah-olah Yesus yang mengatakan demikian. Nah, jadi kesimpulannya dari semua itu bahwasannya kalau buatan manusia lalu dijadikan pegangan yang hanya diklaim itu dari Roh Kudus, itu adalah kebohongan besar. Kamu mengklaim bahwa hadis lebih tinggi dari Al-Quran tapi tidak bisa memberikan contoh. Nah, ini namanya hanya pemfitnahan tanpa dibarengi contoh. Ketika aku bilang bahwa Bible banyak kontradiksi dengan 5 elemennya, satu persatu aku bawakan contoh. Sementara engkau nggak bisa bawakan contoh. Lalu bani terjemahan, ya jelaslah kekristenan. Orang lu mengimani terjemahan, boro-boro lu ngerti bahasa aslinya Ibrani dan Koine Greek. Melihat hurufnya aja lu nggak pernah. Kayak kira begitulah ya. Udah ini bukan level gue sebenarnya, host. Thank you. Sudah stres dia ngelawan aku. Iya. Mantap Ustadz Unggul. Insyaallah. Masih ada Ya, sisa. gimana? Mau dilanjutkan? Ya, silakan sebentar, saya lanjutkan lagi ya. Oke, lanjut. Oke. Coba kalau kita tadi ya dikatakan tadi kalau Lukas itu hancur gitu ya. Saya lebih hancur lagi dari Injil karangan Allah ya. Saya menemukan Isa itu jadinya orang Arab. Ya, setelah baca Injil yang dikarang oleh Allah, saya berkesimpulan Isa itu orang Arab, bukan orang Israel. Orang Arab yang datang ke Bani Israel. Ya, dia membayar zakat, dia berbahasa Arab, dia keponakannya si Maryam, ya nggak tahu lah, pokoknya hancur. Dia datang dari abad ke periode Musa, ya hancur banget gitu. Itu kualitas Allah loh, ya. Bagaimana Allah di situ itu artinya ya dari sini kan kita ragukan, ya. Sebenarnya firman Allah itu Quran itu sebenarnya firman Allah apa enggak? Kalau firman Allah kan harusnya lebih ini ya, lebih mendetail gitu, dan lebih orang tidak ya hasilnya tidak seperti ini ya. Figur-figur itu nggak tahu kita entah figur apa gitu. Sejarah buta, masa Allah sejarah buta ya. Tidak tahu di mana, kapan terjadi, waktu tidak tahu, kondisi situasi nggak tahu, gitu ya. Kapan lahirnya? Saya bisa aja Isa ini lahirnya di abad keberapa ya? Di jajahan Israel waktu di Persia kali, bisa, atau di zaman Nabi Musa bisa, karena nggak ada sejarah, nggak tahu sejarah gitu loh. Oke, tentang hadis kursi yang mengatakan mana yang hadis kursi itu yang saya tahu ya adalah wahyu Allah langsung kepada Muhammad ya, artinya tanpa Jibril ya. Sementara Quran itu pakai Jibril. Nah, berarti dari segi tingkatannya sepertinya ya, kalau saya berbicara memberikan surat kepada pacar saya langsung, atau itu lebih tinggi nilainya daripada saya memberikan ke orang itu memberikan ke pacar saya ya. Mana lebih bagus? Kayaknya yang lebih pertama langsung ya. Makanya hadis qudsi itu kayaknya lebih tinggi derajatnya. Contoh seperti yang mengatakan hadis berapa itu yang mengatakan Allah itu sakit. Ya, setelah kita baca-baca saya kaget juga itu, pernah ternyata Allah orang Islam sakit. Nah, ternyata isinya ini mengcopy paste perkataan Isa di Matius 25 yang mengatakan sakit. Ya, ternyata ini adab untuk orang melihat sakit. Ya, ternyata bukan Allah yang sakit, tapi orang sakit, kita nggak peduli gitu ya. Nah, ini pernah juga dikatakan Yesus di Matius 2 percis copy paste. Jadi hadis itu copy paste, Allah itu copy paste dari Yesus. Oke. Bintang Fajar, waktu saya berikan 30 detik, saya minta berikan hadis yang mengatakan Allah itu sakit. Saya tunggu. Oke, lanjut Bintang. Cari dulu hadis yang tentang Allah itu sakit. 30 detik. Alfi dulu, biar saya cari dulu. Giliran Alfi ya. Nanti kita baca hadisnya sama-sama. Enggak, Ayo. saya kasih Anda 30 detik sebelum ditanggapi. Enggak usah. Sekarang kita konsekuen. Enggak, sekarang Alfi dulu. Kamu ini, jangan kau tambah-tambahin saya. Jangan kau tambah-tambah saya ya. Giliran Alfi sekarang. Waktu dia ngambil, saya mau cari.
Enggak, saya kasih Anda 30 detik ya, sebelum nanti dijawab Ustadz Unggul mengenai hadis itu. 30 detik ya, enggak lebih. Kita tunggu aja kawan-kawan. Soalnya dari tadi Ustadz Unggul itu membawakan dalil tepat posisi dalilnya gitu. Lukas 24:46. Bagaimana dengan Matius? Nah, Anda bawa hadis di sini kan? Di mana posisi hadisnya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kayak mana bintang? Woi. Nah, itu cuma fitnah-fitnah aja, Vi. Udah kasih satu putaran ya, habis itu teman-teman yang lain karena enggak level gue nih. 3 menit ya, Vi. Iya, 3 menit. Sorry. Cocok, mantap Ustaz Unggul. Hah? Tep-tep layar teman-teman. Oke, jalankan aja, Vi. Jalankan, Vi. Udah ya, sip. Jadi yang pertama ya, bahwasannya tadi dikatakan tidak lengkap ya. Kebohongan besar. Yang pertama nih, banyak catatan gue ya. Ketika dikatakan tahu tahun kelahiran Yesus. Matius bilang zaman Herodes. Itu 4 sebelum Masehi. Lukas bilang tahun 7 Masehi. Ya, 4 sebelum dan 7 Masehi. Jadi ini menunjukkan kegabrulan. Ya jelas lah, karena cuma karangan-karangan orang ya. Kemudian lahirnya di kota Nazaret juga nggak ada itu dalam sejarahnya ya. Nantinya baru ada diberikan nama kota Nazaret. Jadi ini sebuah kebohongan lagi. Kemudian itu di zaman Musa ya, ukhta Harun. Ketika salah satu sahabat ke Najran, di sana banyak orang Kristen. Kenapa ini Yesus Isa Al-Masih kok hidupnya di zaman Musa? Dia nggak bisa jawab. Pulang sampai Medina tanya Nabi, kenapa nggak kau ceritakan bahwa kebiasaan orang Yahudi menyebut leluhurnya itu dari ya ukhta Harun. Ini gue persingkat karena waktunya dikit. Tetapi di dalam Bible juga ada ketika Maria maminya Yesus mengunjungi Elizabeth. Elizabeth itu juga hidupnya di zaman Musa ya, tapi tidak ada penjelasan di sana. Nah, kemudian mengenai apa tadi? Mengenai hadis qudsi. Hadis qudsi itu beda, makanya belajar. Kalau mau mengkritik Islam tuh belajar dulu. Jangan modal dari Kristen penipu, CP, lalu dijadikan bahan buat menyerang Islam. Hadis qudsi itu beda dengan hadis-hadis yang lain, dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, arti dan maknanya, lafaznya itu dari Allah. Ya, hanya disampaikan oleh malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau hadis qudsi, arti dan maknanya dari Allah, lafaznya dari lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad menerima wahyu itu nggak cuma satu cara Al-Quran ya, tidak satu cara melalui malaikat Jibril. Ada yang dengan mendengar seperti suara, ada yang dengan melalui mimpi. Mimpinya para utusan Tuhan beda dengan mimpinya bintang fajar yang pagi-pagi kasurnya basah. Udah gitu aja, Pi. Lanjut. Nih, ini aja lah teman-teman yang lain gantian. Gue nggak enak terlalu dominan di sini. Silakan sambung sama Alfi nanti ya. Bukan level kita sih sebenarnya, Vi. Keren. Kita ngajarin yang di bawah aja. Mantap jiwa. Iya. Betul. Lebih mengutamakan edukasi yang di bawah. Silakan lanjut, Pi. Iya, ini room Kristen Alfi sering juga ya. Lihat orang itu bobot Sudah. narasi yang sakit. Pi. Emang kayak paham. Pi kan? agak Mana? sombongin dikit, Pi. Iya. Pi. Ya, Dia aku sombong dikit. membacakan tadi dia Sombongan minta orang hadis. bodoh itu sedekah, Ya, Pi. aku tadi minta dia minta si Alfi tadi minta hadis tentang Allah sakit ya. Nah, ini saya tidak bilang Allah itu sakit, tapi nanti setelah kita baca ternyata siapa yang sakit itu ya. Nah, ini ternyata copy paste dari Matius 25. Saya merekam layar dari tadi ya. Anda mengatakan Allah itu sakit gitu. Iya, enggak. Oh, iya kan? Siap-siap Anda. Oke, lanjut. Bukan di hadis kamu kan jangan setengah dong direkam, nanti jelek, nggak boleh gitu. Anda Saya kan juga mau bilang framing mengatakan dari Allah ini kan sakit. judulnya Allah Loh, sakit. saya screen record gitu. Iya. Apa perlu Lanjut bintang. Habis ini sekarang Ustaz Hanafi yang maju ya. Nah, ini Ustaz kita Hanafi. baca di hadis ini ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2569. Coba sama-sama kita cari ya.
Nah, ini sebenarnya bukan Allah sakit, tapi judulnya di itu seperti itu. Tapi setelah kita baca, ternyata tidak ya. Tapi ini copy paste ya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan berfirman dalam hadits qudsi pada hari kiamat, pada hari kiamat. Bunyinya begini, hai anak Adam, aku sakit, tetapi kamu tidak menjengukku. Nah, menjawab dalam kurung anak cucu Adam, oh Tuhan, bagaimana aku harus menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan bagi alam semesta. Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya? Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu menjenguknya, pasti kamu dapati aku di sisinya? Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tetapi tidak kamu beri, aku makan. Anak cucu Adam menjawab, ya Rabbi, bagaimana aku memberi makan engkau, sedangkan engkau adalah Tuhan bagi alam semesta? Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si Fulan meminta makan kepadamu, tetapi tidak kau beri makan? Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu beri makan dia, niscaya kau dapati hal itu di sisiku? Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tapi kamu tidak beri minum. Anak cucu Adam bertanya, ya Tuhan, bagaimana aku memberimu minum, sedangkan engkau Tuhan bagi semesta alam? Allah menjawab, hambaku si Fulan meminta minum kepadamu, tetapi tidak kamu beri minum. Apakah kamu tidak tahu bahwa seandainya kamu memberinya minum, niscaya akan kamu dapati balasannya itu di sisiku? Ini hadisnya seperti itu ya. Nah ini, hadis ini sama persis dengan Matius 25. Ayo kita lihat ya. Ya, ini kan perkataan Tuhan ya, Allah kalian ya. Coba kita lihat ini. Ya, di Matius 25 tentang ini, ya. Apa ya kata kuncinya ya? Mana Allah sakitnya mana? Nggak ada aku bilang, tapi judulnya itu Allah sakit. Oh, kacau kau. Makanya orang itu heran, kapan kau sakit kan katanya gitu di dalam itu tadi, nggak kau lihat? Bagaimana kamu sakit kan gitu tadi? Aku screen Ini, record loh. Kau framing tadi Allah sakit. Tiba-tiba kau revisi kalimatmu. ini Aku kita ada baca bilang lagi ya. Ini ya. kayak mana Ini kau kita ini? baca. Cakia, Aduh, cakia. tahu. Ada, saya dengar tadi gitu, Bang Bintang bilang Allah itu sakit. Nah, pertama kau bilang Allah itu sakit. Terus kau Ini revisi yang lagi dibaca kalimat ini di kau. sini. Nih, sesungguhnya Allah Ta'ala akan berfirman dalam hadis qudsi pada hari kiamat. Hai anak Adam, aku sakit. Udah kan? Tetapi kamu tidak menjengukku. Nah, kan itu kan orang-orang di situ heran nih. Menjawab anak cucu Adam. Oh Waktu Tuhan. habis ya, Via. Oh Tuhan, bagaimana aku harus menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta? Iya, Benar kan? Bang Bintang, waktu habis Bang Bintang. Ini Iya, kan. silakan. Ya, oke, siap. Kita beri tepuk tangan buat Bang Bintang. Salah. Yang dia baca Indonesia ya? Yang mau baca Ustaz Hanafi, Indonesia. Ustaz Hanafi, silakan Ustaz Hanafi. Langsung itu yang tadi syubhat yang dibawakan. Tafadhol Ustaz Hanafi. Ya kita jalanin aja sih waktunya. Kita mah santai aja karena memang nggak level. Cuman kita sebagai edukasi aja buat teman-teman di bawah. Sebetulnya tadi udah pas. Jangankan untuk disandingkan sama Al-Quran, sama hadis aja Bible itu nggak level teman-teman. Bible sama hadis aja nggak level. Ya kalau tadi mengatakan bahwa Tuhan itu dibilang sakit lah, bahkan kita datanya Mazmur 44:23, terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Jadi Tuhan kita tuh tidur teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman mau bertuhan sama orang yang Tuhannya tidur gimana? Itu satu datanya Mazmur 44:23. Repot kalau Tuhan tidur kan. Nah data yang kemudiannya Mazmur 78:65, lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang sedang tidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk angin.